Di paslonnya itu kan pas. Faslon ini satu pasal. Wa ammal mafhum, dan adapun belum mafhum di bawah. Mafhum itu ialah ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi, apa yang menunjukkan oleh lafaz dilelah dari lafaz itu yang ditunjuki lafaznya. Nah, itu mafhum katanya. Ini contoh. Ini apa? Tisu. Tisu itu lafaz. Dilelahnya, pahamannya menunjukkan kepada ini makna bahasa kita. Itu mafhum. Nah, nabi khilafil mantuq, nah berbeda dengan mantuq. Fa innahu ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi, apa yang menunjukkan oleh lafaz tapi pada tempat yang dituturkan. Lafaz itu dasar menunjukkan kepada satu makna lah. Kalau paham itu bukan pada tempat penuturannya. Coba contohlah. Contoh ayat umpama menunjukkan, baca contoh ayat ya. Nah ini aja lah. Jadi dalam usul fiqh ini ada mafhum, ada mantuk. Kalau mantuk itu bahasa kita tekstual, makna yang dihasilkan dari lapas tersebut. Nah lagi daripada mafhum itu terbagi kepada dua, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu pahaman, yang pahaman itu diambil yang berkesesuaian daripada itu lafaz, daripada itu mantuk bih, sesuai. Nah apabila bersesuai, ngapa nak? Nah itu ngarannya mafhum muwafaqah. Tetapi apabila tidak sesuai, bila tidak disesuai ngarannya mafhum mukhalafah. Nah jadi daripada mafhum muwafaqah, mafhum muwafaqah yang sesuai itu ada yang menunjuki makna yang dihasilkan daripada mantuk bih, daripada lafaz, maknanya itu lebih kuat. Itu ngarannya fahwal khitab. Ujirik orang beherik min babil aula, di guru beherik bil aula. La taqul lahum uffin, jangan engkau katakan kepada abah mama uffin. Itu tekstualnya la taqul lahum uffin. Mantuknya apa? Menunjukkan nang la taqul lahum uffin, itu mantuk. Mafhumnya apa? Pahamannya itu jangan mengatakan at-tahrim, larangan mengatakan uffin kepada ayah mama. Nah itu mafhumnya muwafaqah kada? Sesuai kada lawan tekstual lawan mantuk. Nah apabila sesuai, monoton di situ-situ aja, situ aja. Nah situ aja hitungannya dalil khitab lah. Nah. Bes. Dalil khitab yang apa? Lahnal khitab, mohon maaf. Lahnal khitab lah. Dilarang mengatakan kepada kawitan c. Sudah berdasarkan makna dari sebuah dalil yang didapat daripada dalil, makna itu nang la taqul lahum uffin. Itu lahnal khitab karena maknanya musawiyan. Tetapi kalau maknanya itu aula, lebih istimewa, tahrimid darab, memukul diharamkan. Mengatakan cih aja kada boleh, apalagi mengumpat, apalagi menghina, syatmu, mencela mama, lebih aula lah. Nah ini pahaman yang dihasilkan yang lebih kuat pahamannya tadi ketimbang itu mantuk bih. Nah ini ngarannya pahwal khitab ngarannya. Nah pahwal khitab, pahaman yang lebih tinggi, lebih mendalam, lebih kuat pahamannya. Nah itu ngarannya pahwal khitab. Kalaunya sama pahamannya ngarannya tadi lahnal khitab.
Nah, lagi pahaman itu ada lagi dalilul kitab. Dalilul kitab ini apa? Mafhum mukhalafah bahasa kita. Mafhum mukhalafah, fahaman yang diambil daripada mantuk bih tapi kebalikan daripada makna mantuk bih itu dalil kitab. Semua lelakian boleh masuk kelas, pahamannya apa? Menunjukkan kepada lelakian boleh masuk. Nah itu pahaman yang searah, seirama, monoton. Itu ngarannya apa? Ngarannya adalah lahnal kitab. Kebalikan daripada tekstual tersebut, mantuk bih tersebut, ngarannya apa? Ahwal kitab, apa? Dalilul kitab atau mafhum mukhalafah, apa maknanya? Berarti bebinian dilarang masuk. Maknanya binian dilarang masuk. Lah. Bes. Wa amma fahwal kitab. Jadi mafhum itu terbagi pada dua, ada fahwal khitab, ada dalilul khitab. Kalau fahwal khitab itu namanya apa tadi? Mafhum muwafaqah. Kalau dalilul khitab ngarannya mafhum mukhalafah. Sudah. Fa amma fahwal khitab fahuwa at-tanbih wa yajuzu takhsis bih. Nang fahwal khitab mafhum muwafaqah tadi itu tambih yusama tadi di bawahan wa yusama mafhum muwafaqah, dinamakan juga tambih itu mafhum muwafaqah. Nah mafhum muwafaqah itu boleh dikhususkan. Sekali wala taqul lahuma, maka jangan engkau katakan kepada dua apa lagi dah anni upin lah. Jangan engkau katakan keduanya abah mama uffin, abah mama cih, wala tamharhuma, janganlah engkau membentak mereka berdua. Nah, ini kau dikhusus. Apa sayang? Ini mama kah? Ada bapak, bagian hai singin bagian hai. Karena beamin gitu sini, beamin kena. Wala tanharuma. Coba lihat, fa inna hadza, maka sesungguhnya ini fi qauli asy-Syafi'i rahimahullah itu yadullu al hukmi bi makna, menunjukkan atas hukum lewat maknanya. Illa annahu maknan jeli, namun di sini ada makna yang jelas. Wa ala qali ghairi yadullu ala al hukmi bi lafzi fa huwa kannas. Itu kaidah lah. Itu makna jeli. Jelinya apa? Larangannya. Larangan maknanya itu larangan membentak dan menghinggur kepada dua abah mama tadi. Nah, itu jelas. Kau dikhususkan. Dikhususkan enggak, Pak? Makna kayak itu toh, mafhum muwafaqahnya itu kau dikhususkan. Coba lihat. Wa ala qauli ghairihi, nah menurut pendapat selain Imam Syafi'i, yadullu alal hukmi, menunjukkan atas hukum bilafzihi, dengan lafaznya. Nah, iyalah. Nah jadi makanya bahwasanya perkataan Imam Syafi'i itu rahimahullah menunjukkan atas hukum bimaknahu, dengan makna ya mafhum muwafaqah, atau disebut apa? Fahwal khitab adalah. Nah illa apa fahwal khitab itu? Open atau lebih mencela dan sebagainya. Illa annahu maknan jali, namun ay lakinnahu, tetapi di sini hukum ada makna yang jelas, itu mengatakan ufinnya. Wa ala qauli ghairihi, nah menurut selain Syafi'i, yadullu alal hukmi bilafzihi bahwa kannas, apa yang menunjukkan atas hukum lewat lafaznya makna, hukum itu makna, maka hukumnya seperti nas. Jadi
Fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan uffin. Cih. Itu nas kada? Nas lah. Makna yang didapatkan daripada nas apa? Haram mengatakan cih. Pahwal kitabnya mencela. Nah, itu kan makna yang berkembang daripada satu lafaz. Nah, makna yang berkembang diambil dari satu lafaz, maka makna tadi yang tersirat tadi kan nas, sama seperti nas juga. Nah, tersirat bahasa kita. Nah, bila dia menuturkan Allah Ta'ala fala taqul lahuma asyad makna, ini kita paham isyarat lah, di isyarat karena arti maksudkan itu statusnya kuatnya makna itu seperti nas juga lah, bahkan makna yang tersirat itu lebih kuat daripada apa yang tersurat. Kayak orang nih hendak menyindir nang dikehendaki itu kata-kata lewat sindiran, atau makna dari sindiran itu kah? Makna nang tersirat itu lebih kuat maknanya lah. Habis ay kamu nejar putih kayak humbut kan orangnya hilang ya kalau maknanya itu ya itu. Bismillah. Nah, itu ngarannya fahwal khitab atau mafhum muwafaqah adalah. Wa amma dalilul khitab, adapun dalil khitab, apa dalil khitab nih? Mafhum mukhalafah lah, paham yang diambil dari kebalikannya, bahwa naqidun nutqi, kebalikan dari apa yang dituturkan. Apa ya jizu taksul umum bih, maka boleh mengkhususkan nang keumuman dengan ini dalil kitab tadi. Jadi kalau ada umum boleh dikhususkan. Qala Abul Abbas Ibnu Suraid la yajuz taksus bihan, ya kalau kayak seolah-olah kaya apa ya lah. Ada menakan boleh, ada menakan kada. Wa huwa qaulu ahli Iraq, ini perkataan orang-orang Irak, li'anna 'indahum annahu laysa bidalil, karena menurut mereka kada ada dalilnya sidin. Wal kalam ma'hum yaji insyaallah taala, wa 'indana an dalilin qad nutqi fi adl wajhain wal qiyas bil wajhil akhar wa annahum wa ayyuhuma kana jaza takhsis. Menurut pendapat yang berdua ini boleh keduanya ditaksis. Nah, jadi menurut kita Syafi'iyah, yang mana dalilul kitab atau mafhum mukhalafah tadi itu adalah dalilun menjadi dalil juga. Kawa jadi petunjuk kan nutqi seperti natak juga, seperti tekstual juga jadi petunjuk. Gimana aja mendahkan nikam jual binian kada boleh masuk. Tuh tulisannya hanya laki-laki yang boleh masuk. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Binian kada boleh. Nah, itu menjadi petunjuk juga. Kawa juga jadi dalil lah. Faslun fi ta'arudil lafzain, idza ta'arud lafzani fala yakhlu imma ayakuna khassain aw 'ammain. Wallahu a'lam bissawab. Dikit lagi.